Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan, perkenalkan, nama saya Ahwan Fadri SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan PET 3 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan nomor induk mahasiswa 25404113587. Saya adalah guru kelas MI di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Padi 1, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan materi membangun jati diri kebinekaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Kami ingin melihat tempat duduk dan kerapian tempat kalian. Dan anak-anak sudah rapi? Sudah. Untuk selanjutnya, sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa. Kita mulai, disiapkan untuk Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini yang hadir Putra sing seru. Masuk. Ya. Rafdanesa. Muhammad Zahwan Airul. Nah, selanjutnya sebagai wujud cinta tanah air kita mencintai dengan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Nah, silakan duduk kembali. Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang tema membangun jati diri kebinekaan. Dari tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu, jadi diharapkan anak-anak mampu menjelaskan pengertian kebinekaan, kemudian menyebutkan manfaat dan menjaga kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memberikan contoh sikap kebinekaan dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat, dengan menunjukkan sikap aktif dalam kebinekaan. Nah, berikut kami tampilkan kebinekaan tempat ibadah dan agamanya. Nah, Kalista ini masjid. Nah, tempatnya agama Buddha apa? Deka? Buddha wihara. Kemudian selanjutnya dari pakaian, kemudian
rumah adat. Nah, rumah adat. Ini pakaian adat, rumah adat. Kemudian dalam formal kegiatan tokoh agama. Nah, itu pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memahami kebinekaan dengan profil pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian saya akan menampilkan sebuah video tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja ya kan? Nah, pada hari ini kita akan membahas lagi tentang sikap dan perilaku menjaga dan merusak kebinekaan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita dapat menyampaikan contoh sikap dan perilaku menjaga dan merusak kebinekaan. Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan kebinekaan? Ya betul, jadi kebinekaan itu artinya beraneka ragam, bermacam-macam, di mana ada perbedaan dalam masing-masing kehidupan. Jadi kebinekaan itu dapat diartikan sebagai identitas utama bangsa Indonesia, mulai dari perbedaan agama, suku maupun kelompok. Perhatikan. Nah, jadi sikap menjaga kebinekaan Indonesia merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Kebinekaan Indonesia menjadi hal yang nyata ada dalam kehidupan berbangsa Indonesia, beragam suku, ras, agama, adat, istiadat dan budaya yang terlibat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya kita bertahun menjadi gerakan dibuat untuk juga kesatuan dan kesatuan bangsa. Perhatikan itu. Menjaga kebinekaan ini dapat kita mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada cara sikap dan perilaku menjaga kebinekaan di bantuan. Yang pertama yaitu kalau menolak orang menjalankan tugas rumah dengan satu tolong menolong maka akan menciptakan kebersamaan yang kuat. Dengan tolong menolong kita membantu mengerjakan tugas bersama. Yang kedua yaitu memberi keputusan bersama. Jika kalau ada masalah yang perlu diselesaikan bersama, kesepakatan itu nanti akan menjadi keputusan bersama yang harus kita bersama. Dan yang terakhir yaitu menjalankan ibadah bersama. Selain itu juga ada contoh sikap dan perilaku yang merusak kebinekaan di lingkungan keluarga. Yang pertama itu tidak menyayangi keluarga. Yang kedua tidak ada dua orang tua. Dan yang ketiga yaitu suka mencela pembicaraan orang yang berbeda. Oke, selanjutnya yaitu ada contoh sikap dan perilaku menjaga kebinekaan di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu bergotong royong bersihkan kelas. Dengan gotong royong dapat menumbuhkan sikap sukarela, tolong menolong, kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama. Yang kedua yaitu menghormati guru. Mengapa kita harus menghormati guru? Karena mereka yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Jadi jika ada jasa mereka, kita semua akan bersama dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu menghargai perbedaan atau toleransi. Tujuan dari menghargai perbedaan atau toleransi yaitu kita akan menciptakan perbedaan dan kebaikan juga meningkatkan kualitas kemanusiaan diri sendiri. Selain itu juga ada contoh sikap perilaku yang berusaha kebinekaan di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu memberi teman. Dengan memberi teman kita tidak memiliki teman dan memiliki orang. Yang kedua yaitu tidak menghargai pendapat teman. Dan yang ketiga yaitu tidak menghormati guru. Selanjutnya yaitu ada contoh sikap dan perilaku menjaga kebinekaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu ada hidup rukun dengan tetangga. Hidup rukun dengan tetangga ini sangat penting bagi kita karena hidup kita akan menjadi lebih tenang dan rukun. Yang kedua yaitu membantu orang lain jika kesusahan. Jika ada orang lain sedang kesusahan, kita segera membantu karena kita adalah makhluk sosial. Dan yang terakhir yaitu musyawarah mufakat. Selanjutnya yaitu ada contoh sikap dan perilaku yang berusaha kebinekaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu tidak memasukkan sambung. Yang kedua memaksakan pendapat saat bermusyawarah. Dan yang ketiga yaitu mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Nah, itu tadi contoh sikap dan perilaku yang menjaga dan merusak kebinekaan. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika masih kurang paham, boleh ditanyakan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian ketahui tentang keberagaman agama? Kemudian apa? Baju adat. Nah, kemudian rumah adat yang sereng, yang kenceng apa? Agama. Betul. Ya. Untuk selanjutnya dari keberagaman itu saya akan buat kelompok dari 3 kelompok ini. Silahkan kamu tulis nama kelompoknya, contoh perilaku dalam kebinekaan baik di sekolah maupun di masyarakat. Saya bagikan buat kelompok dari masjid. Kemudian silakan tulis nama kelompoknya, namanya, ya nama anggotanya, ya.
Nama, iya. Bin. Kelasnya. Kemudian. Namanya siapa? Lydia, terus siapa lagi? Anggotanya, ya. Materi tadi ada yang perlu ditanyakan? Ya, jelas ya? Sudah selesai? Dari kelompok Rafdanesa sudah? Bisa ya? Bisa dipresentasikan ke depan teman-temannya. Presentasikan yang keras. Namanya siapa? 1. Rafdanesa Ibn Safira. 2. Putra. Putra Citra Data. Tadi sikap dan contoh sikap dan berikutnya. Teman kejelas. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Ya. Untuk selanjutnya kelompok Ista, silakan ke depan. Dibaca nama kelompoknya. Devin Calista BK. Yang kencang. Devin. DK Calista. Terus contoh Contoh singkat dan perilaku dalam kehidupan. yang menjaga dan Yang menjaga dan berusaha menjaga hidup rukun damai dengan semua teman. yang merusak kebinekaan, Yang merusak kebenekaan. Menjelekkan suku lain. Ya. Kemudian yang kelompok 1. Ya, udah. Anggota Lydia Azam Hafiz. Tuliskan tentang sikap dan perilaku yang menjaga atau merusak kebinekaan di lingkungan sekitar kalian. Di sekolah. Di sekolah menghargai teman, berbeda agama, menghormati teman. 1. Menolak teman. 2. Membuli. Menolak teman. Yang merusak. Menolak teman beda suku. Membuli teman beda agama. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita tepuk tangannya. Bagus. Dari masing-masing kelompok sudah menjawab dari contoh sikap dan perilaku yang menjaga kebinekaan dan merusak kebinekaan. Tadi di kelompok 1 yang merusak apa? Mengolok teman di sekolah. Ya, itu contoh sikap dan perilaku di sekolah. Kemudian dari kerja kelompok kalian sudah bagus. Untuk selanjutnya dari hasil kelompok Anda, dari ketiga kelompok ini mendapatkan nilai yang sesuai harapan Bapak. Mungkin ini untuk selanjutnya ada pendapat lain dari sikap kebinekaan tadi? Tidak? Selanjutnya untuk dari hasil tersebut bahwa kebinekaan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa membedakan temannya, si kecil, si yang besar, misalkan seperti itu tidak boleh membedakan. Kita sama di sekolah, di rumah, di lingkungan, itu dalam menjaga kebinekaan. Kemudian untuk agar lebih semangat lagi, kita dari hasil diskusi tadi kita akan
Memberikan semangat Bapak pada anak-anak semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 1. Terima kasih untuk semangat, mari semangat. Nah, ini setelah kalian sudah kelompok akan kami sampaikan tes formatif untuk kalian, sembunyi dari kebinekaan. Silahkan dikerjakan. Ya, disilang. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ini satu-satu ya. Untuk tugas ini taruh sini ya. Bukan dari hasil kelompok tadi. Kelompoknya tadi mana? Ditahan dulu. Ya, dibaca sampai dibaca, dikerjakan. Jadi bagaimana? Ya. Sudah selesai? Sudah. Selesai. Sudah selesai dari hasil tes anak-anak. Alhamdulillah sudah paham, jelas, betul, dengan nilai yang sangat memuaskan. Selanjutnya untuk dalam akhir pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Ahwan akan menyimpulkan dari kebinekaan bahwa kebinekaan adalah sikap yang harus kita jaga. Kita jaga bersama-sama. Kemudian untuk menjaga kesatuan NKRI agar tidak pecah kalau banyak temannya. Kemudian dari pembelajaran pada hari ini, dengan kebinekaan bangsa akan akan damai, rukun dan damai. Mungkin untuk pertemuan kali ini sebagai penutup, kita berdoa bersama-sama dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Dari kesimpulan pada pagi hari ini, mungkin silakan dikemasi bukunya, dimasukkan, kemudian dipimpin doa. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk kita pertemuan kali ini kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.